Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu bersyukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Semua karena anugerah-Mu, kalau kami dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur oleh Tuhan Yesus, dipelihara. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Membawa makin hari kami mau cinta Tuhan, makin hari mau dekat dengan Tuhan. Hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kami, supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami tidak menurut kehendak daging kami, tapi Roh Kudus akan menuntun kami senantiasa konsisten di dalam kebenaran Tuhan. Urapi sebentar kami anak-anak dan kami semua berfirman Bapa. Sebelum kami istirahat, kami terlebih datang kepada Yesus untuk kami membangun sebuah doa. Berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan sebagai dasar langkah hidup kami. Supaya sebentar pada waktu kami tidur istirahat, Tuhan bersama kami. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, karena Tuhan Yesus bersama kami. Ampuni Bapa segala dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami selama ini dari pagi, siang, sore, malam. Ampun. Roh Kudus kami tuntun kami. Firman Tuhan ada di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Hari demi hari tubuh jiwa kami diperbarui, terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menembus dan berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan dosaku. Amin, haleluya. Ya terima segenap hidupku yang berdosa ini. Amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal. Tuhan Yesus sobatku, Dia amat manis dan baik, sayang buat saya. Amin, haleluya. Buat semua dosaku Dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap. Amin, haleluya. Mari datanglah sekarang pada sobat setia Tuhan Yesus. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hapuskan semua ikatan dosaku. Haleluya. Dan terima segenap keselamatan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Sobat setia, ya amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di tiap susah cemar. Amin, haleluya. Suaranya panggil, lepaskan dosa. Amin, haleluya. Darahnya cuci hatiku bersih. Amin, haleluya.
Mari datanglah, haleluya, pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus tunggulah, Yesus lembut dan manislah, sempurna Engkau Bapa, Tuhan hancurkan, bebaskan semua ikatan dosaku, haleluya. Yesus terima hidupku yang penuh dosa ini, haleluya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikalah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Ya Yesus, selamatkan hidupku yang dosa ini. Amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan mengasihi aku. Dia bebaskan, Dia lepaskan dari semua dosa. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Mari datanglah, datang pada Tuhan Yesus. Dia tunggulah dan sangat mengasihiku. Ku serahkan semua hidupku pada Tuhan Yesus. Dia bebaskan, Dia lepaskan semua dosa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sampai detik ini kita dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak mau jauh dari Tuhan, tapi selalu dekat dengan Tuhan. Karena ternyata terbukti hari demi hari kita pagi dan malam datang pada Yesus. Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Tuhan selalu jaga hidup kita. Saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ini bukti nyata Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau setia dan mau taat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada sobat lain, hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Tuhan Juru Selamatku. Dia sudah ampuniku semua dosaku, diampuni Tuhan Yesus. Aku mau cinta, setia dan taat pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku luar
kuasa. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Sungguh kasih-Mu sempurna Bapa. Aku mau setia, aku mau selalu setia dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Sucikan hidupku sampai aku masuk surga. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Kita mau setia sampai kita masuk di dalam kerajaan surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya merasakan hadirat Tuhan. Selalu saya menyanyi, nangis. Terima kasih pada Tuhan Yesus buat semua kebaikan Tuhan, buat semua rahmat anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus berfirman dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita harusnya menerima hukuman kekal maut, tapi karena anugerah Tuhan sudah selamatkan. Di ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian keselamatan itu. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Kita bersyukur tiap malam, baik pagi dan malam, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Berbagai hamba Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kita, hayat. Kita dengarkan baik-baik. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita makin mantap di dalam Yesus. Untuk persiapan menghadapi situasi yang sulit apapun juga, kita minta sama Tuhan kekuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus pimpin hidup kita untuk kita melangkah setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbagai orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbagailah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbagailah manusia yang kesalahannya tidak diperuntukkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia itu hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperuntukkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperuntukkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran, berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperuntukkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat. Itu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, para masih ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Itu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan iman firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperintahkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini tidak diperintahkan, hal ini diperintahkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan, yang setia membaca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang setia cinta taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Marilah kita semua cinta Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, dan taat menjadi pelaku firman. Seperti Abraham setia cinta menjadi pelaku firman, sehingga di sini selalu disebut Bapak segala orang percaya. Karena apa masalahnya Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22, dari sejarah Abraham itu, ya, Abram menjadi Abraham. Abram itu sifat kehidupan yang lama. Ishak keturunan anak perjanjian setelah hidup Abram menjadi baru, maka disebut Abraham. Abraham dicintai oleh Tuhan Yesus, Bapa segala orang percaya, karena Abraham memiliki sifat taat. Dia percaya dan taat. Ini yang dimiliki Abraham. Dia percaya pada waktu Ishak anak perjanjian dikasih oleh Tuhan pada waktu Abraham usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Kenapa usia 100 tahun? Usia 100 tahun bicara tentang 100, karena Abraham mengandalkan Tuhan. 9 Sarah, ada 9, 0. 9 angka buah pimpinan Roh Kudus, angka 9. Hidupnya dia taat. Sarah percaya kepada janji Tuhan. Sedemikian juga dikaitkan dengan kehidupan kita. Mari kita utamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan 0 bicara hati yang bersih, hati yang tulus. Hati Abraham tulus, bersih pada waktu, kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 22. Ya, saya mau baca supaya saya bicara dasarnya firman Tuhan. Di ayat 1, 2, dan 3. Saya mau baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu saatnya, ya Tuhan. Berarti dia punya hubungan fellowship dengan Tuhan. Dia dengar-dengaran. Dia tahu persis firman Tuhan. Seperti kita semua, mari kita membangun hubungan kepekaan dengan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan berfirman, langsung respon kita, ya Bapakku Tuhan Yesus. Di ayat kedua firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Dia perintah, padahal itu Ishak anak perjanjian, anak yang dicinta satu-satunya. Tapi ternyata di ayat ketiga, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak banyak debat, tidak banyak bersungut-sungut, tidak komplain sama Tuhan. Langsung di ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi, bangun Abraham. Ia memasang pelana kelilingnya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada ini. Coba ini. Dia percaya. Dia bertindak iman dan perbuatannya. Jadi berarti dia percaya dan taat. Jadi itu menjadi kesayangan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini tentang Abraham. Menjadi contoh buat kita semua. Supaya kita menjadi orang percaya dan taat. Seperti Yesus juga. Yesus dia taat. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan sebagai terakhir. Mari. Karena bicara ketaatan itu sifat karakter dari Tuhan Yesus. Dan Abraham juga sebagai anak Tuhan memiliki sifat taat. Mari Filipi pasal 2 ayat 8. Saya membaca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin.
Mari melalui firman Tuhan hari ini, supaya mendorong kita bersama memiliki sifat percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, dan taat. Kita bangun iman kita kalau kita taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu dibangun karena ketaatan kepada firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita senantiasa dengar firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam. Iman kita dibangun, kita memiliki sifat taat. Kita cinta Tuhan Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari datang kepada Yesus, sobat setia yang senantiasa bersama dan memberkati dan menyelamatkan kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita kerjakan semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan bersama kita, Immanuel datang sekarang, haleluya, pada Tuhan Yesus, haleluya. Dia tumbuhlah, haleluya, lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku, Bapakku yang ku cinta, amin, haleluya. Mari datanglah, haleluya, kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia tumbuhlah, lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dan Yesus juru selamatku, Tuhanku, Bapakku, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.